itu tuh pakai buat mengklasifikasikan satu pasang surut ini dia itu masuknya makrotidal, mikrotidal gitu-gitu. Saya buka lagi catatan saya yang kemarin ya, masalah gerak air laut yang kemarin itu. Ya itu ada pembagian. Nah, di sini. Di, ini nih. Nah, ini. Jadi menurut Davis 1964 eh, itu tuh tunggang surut itu dibedakan menjadi tiga tipe. Yaitu kisaran pasang surutnya kurang dari 2 meter, kisaran pasang surutnya 2 sampai 4 meter. Makrotidal itu kisaran pasang surutnya 4 meter. Kalau saya baca dari beberapa informasi ya, tunggang pasut itu adalah dalam hari itu dia pasangnya ketinggiannya berapa, surutnya ketinggiannya berapa. Jadi tiap hari itu beda gitu. Tapi ada beberapa, ya semoga saya nggak lihatnya di soal sih ya. Sejauh yang saya tahu, saya lupa yang masalah dia pernah di soal atau enggak. Tapi ada yang bilang tunggang pasut ini adalah yang paling tinggi dikurangi yang paling rendah. Kayak gitu. Ya, tapi kalau dari bacaan yang saya temukan ya di banyak tempat itu istilahnya adalah kayak dalam satu hari itu tuh ketinggian pasangnya berapa dikurangi sama surutnya berapa namanya tunggang pasut. Dan kemudian setelah dari tunggang pasut itu kita bisa klasifikasikan lagi menjadi urusan mikrotidal, mesotidal dan makrotidal ini. Itu istilah ya, ada istilah urusan pasut ini sendiri. Oke, juga ada yang terima kasih ya yang udah mengirimkan. Mantap. Dan tengah juga udah pada bener semua, gampang banget. Karena itu sering muncul sih, jadi saya pikir ya why not gitu. Oke ya, itu. Dan yang paling menarik lagi yang terakhir nih. Oh, ada informasi terakhir yang ya siapa tahu kalian yang mau masuk apa namanya ke mana ya kemarin. Nah ini nanti ada soal yang lain ya. Nggak ketok-ketok tapi lah. Ntar lah. Ya. Banyak-banyak soal Admiralty kayak gini tuh banyak. Ntar kita coba. Nah, ini tambahan lagi teman-teman. Nah, kalau di sini tunggang pasutnya apa ya high dikurangi low gitu ya. Ada bacaan yang bilang kayak gitu tuh. Itu yang bikin bingung. Mungkin ini. Nah, di sini yang terakhir ini adalah kita bisa ini lebih ke engineering ya. Ini terkait cerita tentang ketinggian dermaga dermaga nih, dibuat kapal katanya. Gitu. Jadi tentang uh, uh, ketinggian dermaga itu harus berapa kayak gitu. Nah, jadi eh, kalau ketinggian dermaga itu kalau berdasarkan informasi di sini ya, jadi kita bisa lihat kita harus bikin HHWL ditambah sama 10% dari tunggang pasutnya gitu. Nah, oke. Mungkin tunggang pasut yang di sini yang sedang dibilang di sini mungkin HWL kurangnya LWL gitu kali ya. Nah, jadi jadi HHWL ditambah 10% dari HHWL dikurangi LLWL. Nah, ya itulah ya. Nah, itu adalah ketinggian dermaganya. Kenapa ada faktor 10% ini gitu ya? Ya, ya supaya memastikan si kapal ini itu tidak offset. Orang dia dia tidak istilahnya ketika surut dia nggak tenggelam gitu ya. Ketika terlalu tinggi, eh, ketika airnya itu pasang gitu ya, si daratan gitu. Nah, makanya harus ada faktor 10% ini. Nah, mungkin yang ini sangat jarang ya keluar di soal, tapi ini sebagai info ya FYI gitu ya. Siapa tahu dari kalian ada yang tertarik ke urusan oceanografi yang itu banyak tuh di ITS tuh ya, urusan kapal-kapal.
Ya itu ya teman-teman. Jadi ada 10% untuk informasi. Ya lumayan lah di informasi kayak gini-gini teh. Ya, saya pribadi juga ini sangat ya, berterima kasih ya dengan kakak-kakak kelas kalian yang dapat PPT dari kelas tuh kadang-kadang ada info-info baru gitu kan ya. Nah, terus habis habis kayak gitu tuh tahun depannya saya jelasin ke adik-adik tingkat kalian gitu. Jadi semakin tahun tuh semakin meningkat levelnya gitu loh. Oke, ya, ini rumus dan banyak. Oke, itu ya guys, itu terkait pasang surut ya. Saya pikir semuanya sudah mencoba, jadi terima kasih juga udah nyoba. Nah, cuma akhir saya mencerita satu hal yang nambahin, yaitu perihal kemarin ya. Nah, terus yang tadi kemarin tuh ya sebenarnya saya mau bahas sih. Hmm, Ntar deh, oke, kita akan coba bahas coba bahas ininya besok deh. Besok aja. Kita hari ini langsung ke sini aja. Karena cuma 15 menit, jadi saya ingin jelaskan terkait tsunami ya. Tsunami. Gambarnya mana ya? Tadi kayak aku nemu gambarnya tak jadi. Dah, honor. Ah, hilang. Tsunami. Oke lah. Berarti kita jelasin pakai ini dulu. Nah, ini eh dan kita akan sekalian nyoba juga dengan soal yang ada di sini ya, perihal si tsunami itu sendiri. Nah, saya akan coba ceritain. Nah, di sini juga ada ya. Ini tahun 2015. Ya, ini sedikit cerita ya. Semoga waktunya cukup. Lah, nggak cukup ya. Off dulu, besok kita lanjutin lagi aja. Nah, ini ada, aku ingin ngajak teman-teman untuk membaca salah satu info yang ada di OSN tahun 2015. Ya, ini ya. Jadi, eh, sekali lagi di kebumian, buat informasi teman-teman, itu ada soal-soalnya relatifly hafalan. Jadi memang persiapan buat TSK itu perbanyak kerjain soal sama banyak hafalan memang. Karena nanti soalnya ya bla 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 ini adalah gitu-gitu sebenarnya. Tekstur batuan buku ini adalah gitu. Batuan ini apa gitu. Jadi lebih ke adalah gitu ya. Sehingga kayak berpikir apa ya lebih dalamnya itu baru terjadi di provinsi sama eh, nasional. Nah, di provinsi nanti teman-teman mulai dapat bacaan. Jadi setiap bidang akan banyak bacaannya. Jadi setiap ya ada geologi ada bacaan sendiri, meteor ada bacaan sendiri gitu. Eh OC juga ada bacaan sendiri itu kalau provinsi. Tapi kalau nasional, nah sekarang juga Pak Ihsan sendiri ini sebagai informasi buat teman-teman ya, Pak Ihsan sendiri ya, Pak Ihsan Ibrahim ini juga salah satu juri juga dan ketua tim dari juri kebumian. Sekarang beliau ini eh, juri apa ya, yang bikin soal astro ya. Tapi ya itu. Nah, dia bilang bahwa kayaknya kebumian kita mulai komprehensif ya. Ya, jadi informasi dari teman-teman yang mengikuti pelatnas, dia bilang kebumian saat ini karena melihat ISO juga demikian. Maksud dari komprehensif itu apa? Jadi antar bidangnya itu bisa saling gitu guys. Jadi apa ya skill lain ya dari teman-teman yang harus ditingkatkan itu adalah bagaimana kalian bisa menghubungkan peristiwa geologi dengan sebuah fenomena astronomi atau mungkin fenomena gitu. Jadi kayak saling terkait. Nah itu sebenarnya kalau misalkan apa ya ya sebenarnya kayak gini tuh bisa jadi sesuatu yang excited sebenarnya. Jadi semoga tidak kalian merasa jadi keberatan, semoga enggak. Tapi bisa jadi hal-hal yang excited karena artinya semua yang telah kalian pelajari itu memiliki hubungannya gitu. Jadi nggak sia-sia gitu loh. Nah itu. Nah sehingga setiap kali OSN ini
yang paling menarik adalah dia akan apa ya, disediakan satu bacaan, ya, di mana bacaan ini itu menyangkut semua hal ya, terkait si geologi, meteorologi gitu. Semuanya di situ, satu bacaan itu. Jadi dan semakin tahun semakin nyambung lah ya. Mungkin kalau zaman dulu bacaan itu kayaknya nggak penting ya, nggak begitu penting. Saya ingat banget bacaan itu nggak begitu penting. Tapi kemudian setelah COVID, habis itu sampai sekarang, nah bacaannya itu ternyata mengandung informasi jawaban. Menarik. Nah, oke lah. Itu intermezzonya ya. Nah, sehingga di sini OSN kita makanya baca di sini. Sama satu lagi, karena OSN itu kan offline dan kita mengadukan OSN itu di mana-mana ya tempatnya. Kadang di Jakarta, di Sumatera, kadang di Sulawesi, dan segala macam. Karena lokasinya berubah-ubah, maka bacaannya ini itu juga akan berubah-ubah. Dan itu artinya kebumian itu adalah satu-satunya bidang olim yang bacaannya itu update. Ya soalnya yang pakai bacaan cuma kita doang ya. Yang lain kan usaha Astro juga langsung apa ya, ya praktikumnya doang gitu kalau Astro. Gitu. Jadi maksudnya kita itu bacaannya yang paling update. Soalnya menyesuaikan lokasi tempat di mana diadakannya si lomba itu. Jadi kalau misalkan nanti lomba di Lombok, gitu ya, maka soal OSN-nya itu akan seputar Lombok. Gokil kan ya. Dan itu bikin-bikin soalnya. Itulah. Pokoknya. Nah, ini kebetulan ada di mana ya ini? Ya, ini kebetulan pas di Sumatera kalau salah. Makanya isinya kayak gini. Oke lah, ya kita dengerin ceritanya aja untuk hari ini ya. So, ya mari kita baca. Jadi, pernah nggak sih kalau termolong bahasa Belanda, gitu kan? Ini adalah istilah yang kita sebut sebagai komedi putar. Nah, ya kakek nenek kita itu kan dulu emang paham bahasa Belanda ya. Tapi mungkin how to say-nya agak-agak sedikit beda gitu. Jadi kalau di bahasa Belanda namanya komedi putar itu istilahnya adalah draaimolen gitu kan. Sehingga kalau di bahasa Jawa jadi dermolen kayak gitu ya. Ya, kalau komedi putar. Kalau bahasa carousel ya oke. Nah, jadi ketika kita naik komedi putar, selain dia muter juga, maka kuda-kudaannya itu juga akan naik turun. Nah, ternyata pulau-pulau yang ada di Sumatera ini, ya, khususnya yang bagian barat ini, yang golongan Sibernia, Siberut, dan teman-temannya ini naik turun juga, guys. Jadi ini ada lempeng yang tabrakan kan, lempeng, ya kan? Ini kan lempeng, terus ini lempeng juga. Eurasia, sini Hindia, tabrakan, bang, gitu kan. Maka ternyata pulau-pulau di sini tuh dia bergerak turun, naik turun. Wah, kok bisa gitu ya? Oke, Pulau Simeloe Polonius Kepulauan Mentawai adalah pulau-pulau yang terbentuk dari sebuah prisma akresi di zona fiksi sebagai akibat adanya penenjaman kerak Samudra Hindia Australia di bawah kerak Eurasia. Jadi itu apa itu prisma akresi gitu kan ya? Nah, prisma akresi adalah hubungan atau sebenarnya sedimen yang atau kumpulan batuan ini. Kumpulan sedimen kerak di atas zona subduksi itu saat kerak terdorong oleh kerak lain yang bergerak melesat ke bawah. Jadi misalnya ada yang nunjem ke bawah, maka some part of the sand in the uh, plate itu bakal kayak ya nggak semua batuannya itu mendelep gitu ya sih. Paham ya? Nah, jadi ketika terjadi subduksi itu nggak semua batuannya itu akan ikut masuk ke dalam subduksi, ada yang mungkin terakumulasi di atasnya gitu. Ya gitulah. Jadi ada yang kegerus gitu sehingga dia itu terakumulasi di atasnya. Nah, hal ini itu disebut sebagai prisma akresi. Nah, mungkin teman-teman cari ya terkait prisma akresi ini. Nah, di Jawa sebenarnya ada ya prisma akresi, cuman kurang tinggi aja gitu. Nah, kebetulan kalau di Sumatera, prisma akresi itu bisa keluar gitu, keluar di atas permukaan air laut sehingga menghasilkan beberapa pulau-pulau ini kayak golongan Simeluwe, Nias, Seberut, dan kawan-kawannya kayak gitu.
Oke, itu namanya prisma crash. Nah, bentar kita bahas ini ya, apa morfologi subduksi. Nah, itu nanti ada beberapa part-partnya itu ya. Bentar lah. Oke, terus kita bicara lagi karena posisinya tepat berada di subduksi ini, maka pulau-pulau tersebut terletak pada daerah yang secara tektonik sangat aktif. Nah, apabila tekanan yang dihasilkan bidang kontak dari pertemuan kedua lempeng ini sudah tidak bisa ditahan, maka retakan pada bidang kontak tersebut akan pecah dan lempeng akan terhentak. Wah, gimana tuh? Nah, jadi kalian coba bayangkan ya. Bayangin, bayangin. Nah, skill anak hubungan adalah membayangkan. Coba ya, bayangin. Jadi ada dua lempeng yang saling tabrakan nih. Terus istilahnya gempa itu terjadi ya awalnya adalah locking. Jadi antara dua lempeng yang saling bergerak itu asekan. Dan kadangkala gesekannya ini bikin lempengnya ngendap. Nah, apa yang terjadi kalau lempengnya ini dipaksa untuk terus bergerak? Lempengnya ini yang awalnya nyendat itu akan langsung cetak kayak gitu. Ya, sama kayak kalian memaksakan mau mematahkan suatu batang kayu misalkan. Kan kalian kayak oh, ya kan? Terus lama-lama batang kayunya patah cetak gitu. Nah, kayak gitu. Maka dua lempeng itu akan terjadi seperti itu. Nah, maka apa ya? Kemudian ketika satu kemudian dia akan cetak gitu ya. Nah, maka satu lempeng yang lain itu akan ke pelanting ya, terpental ya, das gitu. Nah, lentingan lempeng ini itu kan menghasilkan energi yang kita sebut sebagai gempa. Dan ada di barat ini, golongannya tadi itu yang saya sebutin Nias dan Skamati, itu bisa terangkat gitu ya. Nah, sehingga kemudian juga selain pulaunya terangkat, airnya juga terangkat gitu. Dan akhirnya air ini menghasilkan tsunami. Nah, ini nih gambarannya. Nah, kira tadi saya kasih kesempatan teman-teman buat mikir ya. Buat mikir dulu prosesnya seperti apa. Nah, baru kita kasih ilustrasinya adalah seperti ini. Coba. Jadi ada dua lempeng yang saling tabrakan kayak gini. Set. Nah, di sini ada muncul prisma akresi ya. Oke. Nah, ini kan ada beberapa sedimen yang nggak bisa dalam subduksi ya. Terus akhirnya dia terakumulasi di depan palung. Nah, ini namanya prisma akresi. Nah, ini kebetulan pulau yang ada di barat itu ya, kayak Pelengan ininya. Terus di sini tuh kayak pulau Sumateranya. Contoh misalnya di sini Padang kayak gitu ya. Nah, jadi kan di tengah-tengah pulau kan ada airnya kan, tetap ada airnya kan. Nah, ini tuh istilah kerennya itu adalah forearc basin. Banyak istilahnya, ya, semangat buat belajar. Nah, oke, tapi intinya gini. Nah, terus ketika kemudian cetak tadi itu ya, ketika kemudian lock apa ya, sian gesekannya tadi itu lepas, cetak kayak itu, maka yang terjadi, yang awalnya si pulau yang ini tuh turun, jadi ketika sudut pulaunya itu sebenarnya kalau kita track pakai GPS, dia ternyata pulaunya mengalami penurunan. Nah, terus kemudian ketika gempanya itu terjadi ya, cetaknya itu terjadi, maka pulau yang tadinya turun itu akan naik, kepental ke atas. Bang, kayak gitu. Sembari pulaunya ini kepental, air yang ada di sini juga ikut kepental. Nah, akhirnya menghasilkan tsunami. Kayak gitu. Nah, menurut saya ini ilustrasi tsunami yang keren ya. Ini cukup keren banget gitu. Karena ya dari mana orang tahu hal ini? Ternyata jawabannya lebih dari hanya sekedar tektonik lempeng. Dan bahkan jawabannya ada di urusan biologi. Yang mana bagaimana orang bisa mengetahui itu, ya caranya adalah menggunakan mikroatol kayak gitu. Jadi kita bisa menggunakan ketinggian terumbu karang untuk menentukan, oh ini proses tsunami, ini bukan. Nah, ini proses kena gempa, ini bukan. Oke, mungkin urusan mikroatol kita bahas nanti ya. Karena ini kan soal warisan juga, jadi ntar aja lah sabar. Tapi yang jelas, ternyata lebih daripada itu gitu ya. Oke, ternyata itu ya gambarannya. Yang kemudian menghasilkan gempa bumi Sumatera tahun 2005. Nah, ada yang udah lahir 20 Maret ya.
Saya pikir kayaknya pada belum. Saya tuh ini masih zaman-zaman bocil, bocil kematian ya kan. Nah, tapi banget itu hancur. Tapi emang ajaibnya masjid udah hancur. Itu doang sih. Nah, oke ya, itu gempa bumi tahun 2005, ada pusatnya sekian-sekian, 30 km kedalamannya gitu ya, jaraknya 200 kilo. Dan angkanya ini 8,7 pakai skala Richter, tapi magnitud MW, ya, magnitudnya itu 8,2. Oke, ingat guys, sekarang kita kalau pakai gempa itu bukan pakai skala Richter ya. Nah, nanti maksudnya skala Richter kalau misal stasiunnya di Sumatera sama skala Richter kalau stasiunnya di Jawa itu nilainya bakal beda. Jadi kita lebih bagus bilangnya magnitude bukan skala Richter. Jadi skala Richter tolong dibuang. Oke, terus ki korban meninggal ya menurut USGS. USGS ini BMKG-nya Amerika Serikat. Ya, nanti kalian harus sering-sering ketemu ini. Nah, ini adalah gempa terbesar ke-8 ya. Padahal tahun 2004 itu udah terjadi Aceh gitu ya. Kemudian 2005 terjadi lagi gempa sebesar itu. Coba bayangin orang Sumatera segila apa gitu ya. Saya tanya teman-teman saya ngeri semua itu. Nah, oke lah intinya itu gempa ini bahkan sampai mengalami Nias sampai 3 meter. Jadi Pulau Nias yang tadi pulau yang ada di barat tadi, pulau yang sebelahnya Sumatera Utara tadi itu bisa keangkat sampai 3 meter kan. Nah, ini mungkin ada beberapa pulau yang lain juga keangkat 2 sampai 1,5 meter pun juga ini ada beberapa pulau yang atau mungkin ada pulau yang penurunan ya. Ada yang keangkat, ada yang turun. Nah, kayak gini. Nah, ini gambarnya, ini turun, pulaunya turun, ini ada pulau yang naik. Gitu. Coba bayangin pelabuhannya bisa keangkat. Ya, itulah kira-kira ya. Nah, eh, walaupun gempa ini cukup besar, tapi tidak terjadi tsunami besar seperti yang terjadi di Aceh. Kenapa? Yang jelas bahwa volume air yang terangkat tidak sebanyak di Aceh. Oke, terdapat berbagai alasan untuk itu. Zona subduksi yang bergeser pada gempa ini diperkirakan hanya 400 km dibandingkan dengan gempa Aceh yang lebih besar lagi gitu ya. Dan kalau di Aceh itu bahkan pengangkatannya terjadi bisa sampai 5 meter. 5 meter bahkan, setinggi itu ya. Ya. Oke, terus ini dia 2,9. Ya itulah. Nah, akhirnya tsunami-nya tidak terlalu tinggi. Ya. Nah, ini ada beberapa proses-proses ya. Ini langsung cerita-cerita terkait pasang surut ya. Ya udahlah. Terus di sini ada meteorologi, ini cerita Pulau Nias kayak gimana, begitulah. Kayak mungkin OSN-nya mungkin di Medan kayaknya, mungkin ya. Tahu saya, jadi kayak Sumatera Utara itu. Makanya dia cerita tentang ini. Dan ya ini monsunal dan kawan-kawannya. Ada BMKG. Nah, oke lah, mungkin ntar urusan tipe-tipe hujan ini ntar ya. Pas meteorologi biar dibahas. Oke, setelah itu dia cerita hari ini ya. Saya akhiri dari cerita tektonika lempeng yang urusan nama tsunami. Mungkin kita bahas tentang tambahan tentang arus ya. Pertama terkait film yang kemarin, mungkin some part of the film tentang global conveyor belt. Jadi ya silakan bisa dijawab kalau misal global conveyor belt-nya itu mati, apa yang terjadi sama bumi gitu ya. Itu adalah soal pertama. Soal keduanya kita akan coba bahas tsunami itu sendiri by formula. Dan tahukah teman-teman, ini sebenarnya bisa kita aplikasikan menggunakan rumus yang telah kita pelajari kemarin terkait laut dangkal atau laut dalam. Ya, itu. Jadi kita bisa tahu gitu kecepatan tsunami-nya berapa, terus waktu yang ditempuh untuk tsunami-nya sampai ke darat. Kemudian kita coba aplikasikan kalau misalkan tsunami-nya itu ada di Malang Selatan itu seperti apa gitu ya. Nah, itu skripsi saya. Saya coba aplikasi kalau tsunami di Malang Selatan itu berapa. Terus mari kita lihat himbauan-himbauan itu seperti apa ya. Himbauan-himbauan yang terbentuk.
pantai-pantai di Malang Selatan itu seperti apa? Apakah udah cocok sama perhitungannya atau enggak? Oke, segitu saja buat ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.